Halo bosku, kali ini saya akan mereview laci kasir. Ini merek Kotshop juga. Di sini untuk laci kasirnya ukuran yang paling gede. Ini untuk materialnya seperti ini. Ini metal ya, atau logam. Nah, ada kabelnya juga menggunakan port RJ11. Ini bisa langsung ditancap di printer. Dan biasanya ketika printer mencetak, otomatis laci ini terbuka dengan sendirinya. Nah, kita juga dapat kunci 2 buah seperti ini. Nah, kuncinya ini bisa kita pakainya di sini ya. Ini untuk mengunci. Ini standby. Kalau datar ini standby modenya, jadi bisa terbuka dan tertutup atau terkunci mengikuti dengan aplikasi kasirnya. Kalau kita buka manual, kita tekan ke bawah. Nah, kita putar ke bawah seperti ini. Ini buka manual dengan kunci. Kalau kita kunci atau nggak sama sekali tidak bisa dibuka meskipun dengan aplikasi, kita putar ke atas seperti ini. Nah, ini terkunci, nggak bisa dibuka karena ini posisinya mengunci. Kalau standby, posisinya datar seperti ini. Nah, ini untuk macam-macam dari mode kunci yang ada di sini. Oke, untuk materialnya tadi teman-teman sudah lihat ya. Di sini materialnya ini mulus, bukan kulit jeruk. Pori-porinya atau permukaannya bukan kulit jeruk. Kemudian materialnya juga full logam. Ini juga logam semua. Terus ada kaki-kakinya di sini, nanti akan saya balik biar kalian tahu di sisi bawahnya. Kemudian ini cukup mulus, solid juga. Dan untuk ukurannya sendiri, dari panjangnya ini 41 cm ya, 41 cm. Kemudian lebarnya ini 40 pas. Dan untuk tingginya atau ketebalannya di sini 10 cm. 10 cm kali 41 dan lebarnya 40 cm seperti itu. Tidak banyak yang bisa kita review di laci ini karena ini hanya kotak penyimpanan uang seperti ini. Ini sebelum saya balik, saya tunjukkan dulu untuk jumlah laci uangnya yang bisa dipakai. Kita buka manual seperti ini ya. Nah, ini untuk traynya ini ada 5 buah uang kertas seperti ini. Bisa ditarik kayak gini. Ini juga logam ya, ini metal, jadi bukan plastik materialnya di sini. Kemudian ininya juga bisa dilepas, ini bisa dilepas separatornya, bisa disesuaikan dengan lebar atau ukuran uangnya. Ini ada 5 penjepit, 5 tempat uang kertas. Kemudian di depan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk uang koin. Dan ini juga tapi ini separatornya nggak bisa dilepas ya teman-teman. Yang di bagian tengah nggak bisa dilepas, yang bisa dilepas hanya yang di bagian samping-samping ini aja. Nah, ini nggak bisa. Yang ini sama ini horizontal vertikalnya di tengah ini nggak bisa dilepas. Yang ini bisa disesuaikan untuk lebarnya, bisa kita pindah ke sini, ini bisa kita pindah ke sini dan seterusnya sesuai dengan soket yang ada seperti itu. Dan ini bisa kita lepas. Nah, ini biasanya dipakai untuk penyimpanan uang yang ratusan ribu yang tidak dikeluarkan kembali untuk kembalian. Jadi yang ada di atas ini hanya uang yang untuk kembalian aja atau yang recehan seperti itu. Oke, itu kemudian untuk cara melepasnya ini. Melepasnya ini sangat mudah. Jadi kita tarik mentok seperti ini. Ini sudah mentok ya. Ini sudah mentok. Sebentar kamera saya agak ke belakang dulu biar kelihatan kalian. Oke. Nah, ini bisa kita tarik mentok seperti ini, kemudian kita angkat. Nah, ini sudah terlepas kawan-kawan. Ya, ini sama seperti laci komputer sebenarnya, tapi ini mungkin terbuat dari logam. Nah, ini ada tuas untuk pembukanya dari bagian belakang seperti itu. Kemudian untuk cara kembalikannya, jadi biasanya kalau kalian mengalami laci nyantol nggak bisa keluar, itu biasanya ada uang koin yang terjatuh di dalam jalurnya relnya ini, jadi nggak bisa mulus
jalurnya nggak terhambat oleh koin yang terjatuh di dalam. Nah, biasanya kalau nggak bisa dibuka seperti itu, dibalik, kemudian nanti bautnya dilepas, baru nanti uangnya diambil, dibersihkan jalur dari relnya ini. Jadi relnya kan ada di samping kanan dan kiri, ini untuk rodanya seperti itu. Jadi tinggal kita pasang ulang seperti ini ya. Ini dari bawah kita angkat dulu, kemudian kita pasangkan di jalur relnya, baru ditaruh. Ini sudah, pastikan sudah berada di jalurnya seperti ini. Oke, tinggal tekan aja. Oke, sekarang kita balik untuk melihat bagian bawahnya dari laci ini. Ini cukup berat ya, karena memang semuanya terbuat dari material logam atau metal. Nah, kayak gini. Ini untuk bagian belakangnya atau bagian bawahnya. Ada 4 kaki yang terbuat dari karet biar dia nggak langsung ke lantai atau ke meja. Ada biar nggak selip juga, nggak breset-breset. Kemudian di sini ada tuas untuk membuka secara manual. Nah, ini terbuka secara manual ya. Jadi ini untuk keadaan darurat kalian bisa pakai ini. Ini buka manual tanpa kunci ya. Tapi harus di mode standby seperti ini untuk rumah kuncinya. Tinggal didorong, atau kalau misalkan dari belakang ya ditarik. Ini didorong. Nah, ini sudah bisa keluar atau sudah terbuka dengan sendirinya. Kemudian di bagian ini, nah ini ada solenoid. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ada yang lacinya nyantol nggak bisa keluar, biasanya kan tadi sudah saya jelaskan ada uang koin yang nyelip atau menghambat jalurnya laci. Yang dibongkar itu hanya yang di bagian tepi aja teman-teman. Ini, kemudian ini ya, sekaligus juga dengan kakinya ini karena tembus ke bagian dalam. Jadi ini dilepas yang di bagian pinggir-pinggir aja. Untuk yang di bagian tengah ini apalagi ini nggak perlu dilepas bautnya, karena ini ada komponen yang namanya solenoid yang terpasang di sini untuk membuka atau mendorong lacinya keluar. Kemudian di sini ada kabel RJ11 yang terhubung ke printer, dan di laci ini, laci Quad-Shop ini kabelnya bisa dilepas kawan. Nah, kalau memang nantinya nggak difungsikan atau tidak tersambung dengan printer, ini bisa dilepas dulu biar tidak mengganggu ya. Karena kalau ada kabelnya kan mungkin nanti bisa patah atau putus kabelnya, bahkan bisa merusak laci itu sendiri. Jadi sebaiknya dilepas aja kalau memang tidak dipakai. Tapi kalau dipakai ya tinggal ditancapkan kembali. Nah, seperti ini. Pastikan sudah bunyi klik, nah, kayak gitu. Cukup video dari saya, semoga bermanfaat. Kalau kalian ada pertanyaan bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.